Oke, bertemu lagi dengan saya Ilyas di program Off the Record. Program paling gelo, paling gaul, paling pokoknya mah. Di samping saya ada tamu yang spesial dari Bandung, orang Sunda, Bisma Karisma. Jangan pakai smash kali ya. Oh jangan tuh, Bisma Karena, Karisma lah. Bisma Karisma. Biar lengkap. Biar lengkap. Orang-orang kan taunya Bisma Smash, namanya Bisma Karisma. 125 cc kalau paling lengkapnya. Oh. Beda lagi itu mah. Kalau mau masuk sih brandnya boleh. Udah nggak ada karismanya. Ya brand yang gedenya aja. Ya boleh. Boleh. Oke, ngobrolin soal kesibukan dah sekarang gitu. Kesibukan Bisma teh apa aja sih? Ya memusikan, kemarin baru rilis album setelah 6 tahun berproduksi sama Lava Pratomo, akhirnya bikin satu album pertama solo. Terus Smash juga masih jalan, lagi bakal ngerilis single juga di beberapa bulan ke depan. Terus film, lebih banyak film pendek, lagi main film pendek banyaknya. Film panjang dikit-dikit aja biar musiknya nggak ganggu. Motoran, ya surfing kadang-kadang, batu karas gitu, kayak gitu-gitulah. Ya bolang lah, ngebolang ke Solo juga gitu, mungkin lagi belajar olah tubuh juga sama Mbak Melati Suryodarmo gitu. Banyak banget ya kesibukannya. Ya. Kalah Pak Jokowi. Kalau tadi kan ngomongin project solo ya. Nah, kenapa sih pilih project solo sendiri? Apa emang dari dulu emang cita-cita saya ini mah gitu? Banyak yang nggak bisa diluapin di Smash karena kan ya itu kan kolektif, dan Smash tuh beda sama band, mungkin bisa disebut karena semuanya terkesan harus menjadi frontman gitu, sehingga egosentris masing-masing nggak terlalu banyak bisa diluapin. Nah ketika 2014-2015 kita sepakat untuk vakum. Dari situlah mulai itu 2016 pertama kali bikin single solo, masih mencari karakter gitu karena terlalu banyak referensi dari breakdance lah, dance metal lah, emo lah, dissolusi pop jazz dan segala macam, tiba-tiba boy band. Jadi butuh proses untuk yang mana dulu ya gitu yang pengen dikeluarin. Jadi sebenarnya sesimpel kenapa bikin solo project, masih pengen berkarya aja sih, tapi dengan kanvas yang lebih apa adanya Bisma gitu. Nah, si album ini Rihlah ya? Rihlah. Terkesan kayak album religi ya kalau judulnya mah. Kenapa memilih Rihlah kayak gitu? Mungkin bisa kalau religi kan sama agama ya gitu. Mungkin spiritual kali ya gitu. Karena spiritual sama agama beda ya gitu. Ada perbedaan meskipun ada kesamaan. Mungkin ke situ. Kenapa bikin album seperti itu? Karena memang ada perjalanan yang dilaluin dari kecil lah gitu. Terutama dari 2007 di saat terjadi pembacokan, hidup lagi, beneran berhasil hidup lagi gitu, dikasih 2 kali kesempatan untuk hidup. Dari situ sih album ini tuh kayak recap perjalanan hidup aku selama berarti berapa tahun tuh, dari 2007 sampai 2024 ini gitu. Berapa lama sih ngegarap si album ini tuh gitu, dari mulai si single pertama terus proses kreatifnya lah? Proses kreatif tadi tuh sekitar 6 tahun mencari produsernya siapa yang bisa menggawangi, padahal udah ada gitu di depan mata, deket gitu, selalu nongkrong bareng Lava Pratomo, cuman masih mencari. Kayak sempat Widi Malik sorry Kang Widi lupa, kita pernah bikin single bareng juga gitu, diproduksi sama dia, tapi rasanya Lava bisa ngacak-ngacak kamar saya dan membereskannya bareng-bareng gitu, karena sangat kenal, kita sering nongkrong di studionya. Sampai akhirnya ya udah sama Lava tuh selama 6 tahun berdua aja tuh rata-rata di studio tuh. Beneran prosesnya panjang banget karena ada ke pause dulu untuk main film, dia masuk Polka Wars dulu, bikin album Polka Wars, terus saya bikin lagi, stop lagi, Abah Iwan Fals juga bikin sama dia gitu, terus baru masuk lagi, kayak gitu-gitulah.
proses mencari apa ya, mencari tema-tema yang memang jadi reflektif buat kehidupan saya, mungkin untuk pendengarnya juga gitu sih. Dari pemilihan lirik gitu kan rada-rada berat ya. Kayak seorang sufi merenya. Anjir, berat teuing. Ya bener, oke sih orang diajar salah nih ketemu orang Sunda. Mohon maaf teman-teman semuanya kalau saya kelepasan, Sundanya ini longgar nih. Memang mempelajari sufistik di Turki, sempat mempelajari sufistik untuk sebenarnya untuk film pendek, tapi akhirnya apa ya, terpakai di perjalanan hidup sampai sekarang gitu. Jadi liriknya juga rada mendalam. Tapi sebenarnya kan pendengar musik di kita ya khususnya seneng yang Gampang. mudah dipahami lah ya. Kenapa milih yang rada-rada berat gitu? Keluarnya kayak gitu karena jadi kerjaan saya, bukan kerjaan, apa ya, kalau gabut lah gitu. Kalau gabut saya tuh suka baca KBBI di aplikasi di handphone tuh ada KBBI, jadi kalau nggak ada kerjaan gitu, lihat KBBI. Makanya kayak ada satu single yang judulnya Alalia, itu tuh ada artinya yang merupakan kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu, tapi bukan penyakit saraf, tapi karena hal yang tertahan, mungkin kayak trauma yang kayak gitu-gitulah, yang mengkristal sampai kita juga lupa ternyata ada penyakit itu ya gitu, ada yang masih sakit di dalam situ tuh. Nah itu tuh Alalia tuh gitu. Jadi banyak kosakata yang akhirnya memang cukup rumit untuk di apa ya, diserap gitu, tapi justru itu yang jadinya pembeda antara Bisma Smash gitu dengan Bisma Karisma. Ibaratnya Bisma Smash tuh Bisma di keramaian, Bisma Karisma Bisma di kesunyian gitu. Bisma yang galau gitu. Yang dalam gitu. Kajero bukan keluar gitu. Kalau ngomongin lagu kan berarti ada berapa lagu sih? 8. 8. Yang paling jadi kojo deh gitu. Ini mah yang gua banget, terus musiknya semuanya gitu. Lagu yang paling aku dan Lava banget, bahkan sama Lava tuh kita beres mixing tuh kita sampai nangis berdua tuh, itu aneh banget sih. Lagu malam judulnya Malam, itu paling apa ya, perjalanan proses bikin sonicnya atau frekuensinya tuh cukup seru, sangat seru banget. Ada ngagoaknya gitu, Lava dengan gitar dia yang, "Say, kamu harus teriak sekencang-kencangnya di gitar," gitu. Oke. Menggambarkannya kayak gitu-gitulah kalau proses pembuatan musik sama dia tuh, kayak bayangin ini gini gitu. Kalau warna musik kan Bingung. rada jarang ya, ada psychedelicnya, ada diskonya gitu. Kenapa memilih hal yang aneh gitu? Mungkin kalau musisi indie mah ya bebas lah gitu ya. Tapi kan kalau untuk dijual ke pasar gitu, kenapa beresiko memilih jenis musik yang seperti itu? Banyak terinspirasi dari almarhum Hari Rusli, si Bengal dari Bandung, dan ada satu lagu juga yang akhirnya diizinkan sama keluarga untuk dibawakan, judulnya Angin. Hatur nuhun buat keluarga semuanya, sehat-sehat, sangat berperan penting juga gitu. Jadi ya pada saat itu beliau sangat apa ya, eksploratif banget gitu. Dan sekarang kenapa harus nggak berani ya gitu, kalau emang ternyata keluarnya seperti itu gitu, bukan karena pengen apa ya, bahasa Sundanya dijiga-jiga gitu, yang kayak biar indie banget gitu, biar apa, nggak ada kepikiran ke sana sama sekali. Ternyata keluarnya kayak gitu, dan orang banyak yang bilang ini album psychedelic banget, ini spiritual banget, ini apa, tuh nggak tahu ya gitu, kayak ya, oh ternyata kayak gitu dampaknya, ya sudah gitu, silahkan itu menjadi jadi wahana pikiran kalian aja gitu. Kalau dari saya dan Barudak gitu ya sama teman-teman, mungkin disebutnya kita suka iseng nyebutnya apa ya genrenya, Yoman, Zen Sunni, Siberian Monk, Goa Trance gitu. Naon tah? Ya Yoman, Zen, Sunni gitu, kita Sunni kan Sunni, gitu. Ya. Siberian ada unsur apa ya, Hindu, Buddha, ada unsur itunya gitu. Siberian Monk gitu jelas gitu. Goa tuh ya akustik room dan segala macam, trans dan transidentalnya ada gitu.
inspirasinya dari mana sih musik yang kayak gini gitu kan? Jarang ya. Terus ya kalau dilihat tuh apa sih, dari mananya sih gitu? Cukup banyak ke recall proses aku suka bermusik dari zaman kecil, baik itu kesundaan gitu, baik itu dari pop yang dulu Sumbang misalnya gitu, atau justru pop Sunda tahun 50-an. Terus apa ya, justru banyak musik-musik dari Nusantara yang jadul yang akhirnya jadi frekuensi, apa ya, detail-detail itunya tuh cukup menarik gitu. Selain itu juga memang ada banyak referensi dari luar, kayak zaman 2000-an mungkin terasa alternatif, ada beberapa lagu zamannya Jeff Buckley, terus mungkin ada Moses Sumni di zaman sekarang gitu. Banyak pisan ya, zaman Pink Floyd gitu-gitu mah pastilah. Itu mah udah pastilah itu mah gitu. Banyak, jadi akhirnya cukup variatif dari 8 lagu ini tuh gitu. Masing-masing nggak ada yang sama kayaknya genrenya gitu. Kalau disebut genre ya gitu. Nah, terus kalau disuruh milih nih, lebih nyaman bersama boy band gitu atau dengan Bisma Karisma sendiri secara musik ya, bukan secara pertemanan lah. Oke. Kalau secara musik ya jelas nyaman sendiri. Tapi kalau disuruh milih pilih mana, solo atau Smash? Smash. Yang ke Harti aja ya. Lebih ke ya mau ini sih, kayak nggak tega aja gitu ninggalin rumah gitu. Maksudnya mereka adalah rumah yang tercipta meskipun kondisinya sangat berantakan banget, dari banyak lika-liku ya, kayak keluarga aja lah, ribut lah, apalah, saling gelut lah, apa segala macam. Tapi akhirnya kita bisa berdamai, udah ada di titik kedewasaan. Ya Smashnya harus survive juga selain solo project ini gitu sih. Tapi kalau nyaman mah secara musik ya, secara musikalitas ya lebih bisa keluar ya solo. Berarti kalau jadwal band rock mas Smash dulu lah ya? Tergantung. Tergantung, kalau misalnya yang masuk deal-dealan duluan yang solo ya udah gitu. Kita udah sepakat kayak gitu kok. Tapi tahu nggak resikonya? Kan Smash juga kan mau rilis single lagi katanya kan? Sambil minum ya, bentar. Enggak. Slow. Aduh jadi lupa ya, tadi kan kalau misalkan keluarin single lagi. Pasti kan resikonya dengan jadwal yang lebih padat. Padahal si Bisma sendiri kan ada hobi yang harus digeluti, terus ada Film. Tugas sebagai seorang aktor dan lain-lain. Nah, gimana sih ngebaginya, kan pusing ya? Dan nggak melulu masalah duit ya mungkin kalau hidup mah. Setuju banget. Ada apa ya? Ada benchmark atau ada titik dalam 2 tahun lah. Biasanya aku tuh dalam 2 tahun atau 1 tahun aku pengen mencapai ini. Kayak misalnya di musik ini cukup concern udah mulai hampir 2 tahun kayaknya ya. Sebelumnya yang tadi aku ceritain proses bermusik, berhenti karena ada film. Ya karena memang selain waktunya juga butuh ya gitu. Waktunya butuh, jadi akhirnya film juga, dan memang terpanggil gitu si karakter filmnya. Tapi ketika udah merasa cukup dulu di film, kayak kemarin tuh terakhir syuting 2022 kayaknya, Kadet tuh 2022 apa 2023 lah, 2022. Sampai akhirnya oke, fokus di musik karena Smashnya juga mau jalan lagi, ayo kita bikin single segala macam, solo project juga diiniin gitu, difokusin supaya orang juga jadi nggak bingung, Bisma tuh sebenarnya main film apa main musik sih. Pokoknya benchmarknya adalah kalau ada orang yang nanya, Bis kapan main film lagi? Oke, itu berarti udah aman nih gitu. Kalau itu udah terlalu lama, nggak pernah nanya, Bis manggung Irahadi ya kapan lagi gitu. Oh berarti Bisma yang di musik udah lama nggak disiram ya gitu. Akhirnya udah nggak ngambil film dengan yang cukup jangka panjang waktu pengerjaannya, akhirnya main musik aja gitu. Film mungkin tipis-tipis kayak tadi, film pendek atau di film panjang tapi bukan main cast gitu kayak gitu. Kan kalau ngomongin main film gitu, ada, karena kan basic meureun rada susah ya. Karena Bisma dulu ya musik, breakdance dan lain-lain, tapi gitu. tiba-tiba bisa main film, terjunnya gimana sih? Karena kan pasti lihat kamera, orang pertama mah groginya, terus belum lagi baca skrip, lupa dan lain sebagainya gitu. Itu proses yang akhirnya otodidaknya ada ya, meskipun ada zaman
zaman Smash Cinta Cenat Cenut weekly seriesnya Smash gitu. Itu sempat ada. Ya itu jadi hal yang pertama, tapi belum sesadar itu bahwa ruang eksploratif atau penekunannya seperti apa. Jadi pertama kali main film tuh justru as a co-producer, sebagai main cast iya, soundtrack iya gitu. Selama 2 tahun pengerjaan film sendiri. Judulnya Juara. Terima kasih kepada tim Magma Entertainment udah mempercayai aku untuk nancepin bendera di perfilman gitu. Jadi pertama kali masuk ke area film atau kapal pesiar film tuh pengen tahu enggak cuman sebagai perspektif aktor atau aktris doang gitu, tapi sebagai semuanya jadi tahu gitu. Makanya jadi co-producer tuh tahu dari PU gitu sampai ke proses post pro-nya kayak gimana, ke ngetok ke bioskop kayak gimana gitu, kayak gitu-gitunya pengen tahu gitu. Jadi dari situ akhirnya mulai tuh ada kepercayaan bahwa Bisma menjadi aktor tuh dari situ sih. Awal mulainya tuh gitu. Udah ada tawaran lagi jadi produser? Belum males males nanti mobil di ini lagi, digade lagi. Berarti modal lumayan ya? Lumayan, itu habis-habisan sampai berhenti kuliah, dapat beasiswa padahal kuliah enggak, ya biasalah 27 biasanya kayak anjir orang kayaknya mau mati nih gitu. Adalah gitu yang kayak gitu-gitunya. Dari situ gara-gara itu bikin film deh sebelum meninggal, minimal cobain bikin film deh gitu, bikin karya yang emang buat bapak, buat ibu. Itu kan film keluarga mungkin kayak Karate Kid gitulah gitu. Yang kayak gitu-gitu. Ternyata masih hidup gitu. Ternyata itu menjadi maksudnya film menjadi kanvas yang berbeda daripada musik gitu. Kan kalau film tuh bisa menjadi orang lain, being orang lain gitu, menyelami gitu cara duduk apa gitu, cara ngobrol, intonasi apa, mata seperti apa kayak gitu-gitu tuh ternyata menarik ya gitu. Menarik banget itu buat dipelajarin gitu. Ternyata ya aku juga intuit, nggak Morgan doang. Gan, ternyata seru Gan. Wahana Anda seru banget. Cuma bedanya Bisma pemain serba bisa nih. Jadi bisa diambil sendiri semua. Kalau flashback ke belakang ya, Bisma kan mungkin ya mas-mas pada umumnya lah ya, nongkrong gitu. Terus di Bandung punya musik yang mungkin lagi rame 2007-an, merenya 2008-nya musik-musik underground lah ya. Musik underground. Kenapa sih tiba-tiba ke Smash, terus gimana awalnya bisa masuk ke situ gitu? Dicemplungin sama koreografernya Smash. Tiba-tiba ditelepon kayak, Bis mau nggak jadi boyband? Hah, ngapain itu saya gitu, nyanyi sambil ngedance. Oh ya udahlah ya gitu ya, cobain aja lah. Ternyata sangat serius, ada training campnya hampir setahun. Terus tiba-tiba pop meledak segitu cepatnya gitu ya, kita nggak ada yang siap, nggak ada yang tahu sama sekali gitu. Beneran yang mungkin disebut dicemplungin tuh karena memang ya udahlah gitu, ini mah iseng-isengan aja. Ternyata iseng-isengan itu adalah jadi apa ya, jadi mimpi yang terwujud dari zaman SMP karena pengen jadi Agnes versi cowok. Kan ngedance sambil nyanyi kan nggak ada, bahkan sampai hari ini gitu solois nggak ada gitu. Sok siapa gitu yang solois cowok ngedance, bener-bener ngedance, nggak ada sampai hari ini. Ternyata terwujudnya di Smash gitu. Dulu berarti emang rada ngikutin musik-musik Korea kah, atau mungkin Taiwan merenya boyband mereka dulu mah kan? Iya benar, FC-an kan? Enggak sih, enggak sama sekali. Justru tapi begitu masuk boyband Smash gitu ya udah akhirnya menggeluti mereka di balik layar tuh kayak gimana gitu, proses pembuatannya, musiknya kayak gimana, attitude-nya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Justru bukan Korea yang pertama aku selami, itu justru zaman New Kids on the Block gitu. Ya meskipun Beastie Boys bukan, tapi Beastie Boys gitu, attitude dia karena kan breakdance, dari breakdance gitu kayak naon aja gitu. Ada itunya gitu, ada kayak gitu-gitunya gitu. Banyak referensi-referensi yang akhirnya kalau boyband tuh begini ya gitu, untuk untuk menjadi semuanya jadi frontman tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu tuh. Baru ketika K-Wave itu kan berbarengan kan, begitu Smash masuk, K-Wave juga masuk gitu. Jadi ternyata harus
yang zaman sekarang juga harus ngulik ya gitu. Kayak gimana sih gitu, kenapa K-popers bisa seloyal itu gitu, kayak gitu-gitu. Fan service seperti apa? Tapi kan Smash lumayan ya, maksudnya mungkin lahirnya boy band lain B-boy di Indonesia teh terinspirasi dari Smash juga salah satunya mungkin ya, Ketrigger ngelihat ya pasarnya. Anak-anak Smash ngerasanya gimana sih dulu? Ya teh saingan orang nggak sih gitu, atau ya anjir orang jadi trendsetter anak-anak B-boy Indonesia Boy band ternyata. justru ada masa senangnya, tapi ada masa kayak ini kenapa banyak banget ya gitu. Indonesia latah banget ya gitu. Kenapa nge-build semuanya boy band? Niatan kita kan pengen jadi musik Indonesia lebih harmoni gitu. Ada genre baru lah ibaratnya gitu. Kenapa tiap buka TV nonton TV itu boy band, girl band, boy band, girl band, boy band, gimana nggak muak kan gitu. Maksudnya orang juga butuh refreshing gitu. Jadinya peak point untuk mendengarkan boy band dan girl band terlalu cepat. Itu yang mungkin akhirnya jadi aduh sayang banget nih gitu. Terlalu banyak sampai akhirnya orang juga jenuh gitu. Titik jenuhnya jadi lebih cepat kan gitu. Tapi begitu mulai ya ibaratnya mewabah tuh ya seneng banget, apalagi pas zaman ada Cowboy Junior gitu. Oh, ada regenerasi umur juga gitu. Dari kita yang udah menuju dewasa, dia masih anak-anak kecil gitu. Dengan musik-musik yang seperti itu gitu. Ya seneng sih, sebenarnya seneng banget. Cuman ya itu tadi apa ya, terlalu banyak aja sih yang bikin kayak aduh gitu. Nah, terus respon dari teman-teman gitu kan, ih anjir muak nih si Bisma, beda pisan gitu. Adakah yang gitu, ini tong babaturan deui jeung Bisma, aduh sorry jangan temenan lagi sama Bisma gitu kan. Enggak sih, karena ya dari nol bareng. Aku juga kalau misalnya ke Bandung tuh ya masih nongkrong bareng, bahkan sampai hari ini sama anak-anak Juicy Lucy gitu, sama teman-teman yang lain gitu, musisi-musisi di Bandung yang lain masih. Dan justru itu jadi apa ya, jadi salah satu cara untuk meredam star syndrome pada saat itu gitu, karena kan itu anginnya kenceng banget di zaman itu tuh. Wah gila, ampun, ih ngeri gitu, ngeri banget, semua kayak nggak bisa makan cuanki gitu di pinggir jalan, anjir gitu, kayak direnggut gitu, kewargiannya direnggut banget gitu. Tapi akhirnya masih bisa nongkrong sama teman-teman tuh, itu yang ngebuat kayak, oh orang masih Bisma yang sama ya gitu, yang dari zaman SMP atau SMA kenal sama mereka gitu. Yang kaget gitu nanya, Bis kenapa sih tiba-tiba lu masuk boy band gitu? Ada aja ya, barudak ya, musisi kan suka futsal bareng di sana kan, zaman kayak gitu-gitu. Naonan anjir gitu jadi boy band dengan duit goblok gitu. Pada akhirnya duit yang bicara ya. Iya, betul. Pada saat itu ya memang dari beberapa tahun itu tuh aku ya bisa disebut tulang punggung keluarga gitu. Jadi kayak ya udah gimana cara nyelamatin hidup, ya udah. Iya, ambil aja. Meskipun ego juga kayak anjir pakai baju kayak gini ya gitu ya, apa sih gitu, tapi ya udahlah gitu. Ada momen itunya lah. Apalagi pergaulan kan bertolak belakang sama musik sebenarnya. Dan memang di backstage tuh sering nggak ngobrol. Di backstage sama anak-anak tuh ya orang-orang maneh-maneh gitu kayak. Iya. Aku biasanya pakai headset atau di hotel tuh bawa gitar gitu. Memang menyendiri aja gitu, daripada keluar di panggung itu yang keluar tuh negativity atau enggak, karena ketidaknyambungan itu pada saat awal-awal ya gitu. Daripada itu terjadi di panggung terlihat gitu, jadi mending nyamanin diri, kadang-kadang melipir ke anak-anak Noah zaman-zaman itu tuh ya, band-band lain lah gitu, ngobrolin musik, referensi apa segala macem. Ya, baru pas naik stage tuh baru kita kerasa chemistry-nya tuh tetap kerasa justru gitu ketika di panggung. Tapi kalau turun panggung beda gitu. Aku memang paling ya nggak tahu lah gitu, bingung gimana, hampura barudak nih, maafin ya. Zaman itu saya memang sulit untuk catch up sama kalian, punten pisan. Berarti banyak perang dingin ya dulu di luar panggung. Saya pernah nggak diajak ngobrol sebulan apa 3 bulan atau 2 bulan, lupa lah. Ada momen itu dimana terlalu vokal mungkin untuk di area kreatif gitu. Ini ntar gini, ini pas di TV biasalah kan ada gimmick yang kayak gitu-gitu.
aku coba jagain kayak ini nggak usah gimmick ini, nggak usah gini. Ini si Bisma kenapa sih? Kenapa sih ngatur banget? Tujuannya ya memang biar ngejaga brand identitinya si Smash sebenarnya gitu. Cuman mungkin terlihat terlalu vokal karena memang personil juga pada saat itu Bang Ben lagi cabut. Ya mau gimana ya, terus nggak diajak ngobrol sebulan. Mereka bikin grup sendiri gitu, bikin grup WhatsApp sendiri gitu, kayak anjir sedih banget sih itu, kayak anjir ngajak ngobrol tuh gila sih, kelo sih. Si Bisma tong diajak ngaliwat ayo. Beneran ada momen itu, tapi akhirnya ya udah gitu. Apalagi sekarang lah, sekarang tuh udah beneran. Kapan sih si ya ego masing-masing, karena kan mungkin semua frontman lah ya, kalau boy band mah bisa ngeredam egonya masing-masing sampai sedewasa seperti sekarang gitu. Pas 1 dekade sih, pas 10 tahun kemudian sih akhirnya ya udah, perjalanan saya begini, dia begini, kamu begitu gitu, ya udah gitu, pilihan masing-masing. Dan tapi kalau misalnya ketika kita masuk di ruang yang sama atau di rumah yang sama, ya kita tahu gitu visionnya mau kemana sih gitu. Jadi 10 tahun, butuh 10 tahun akhirnya kita bisa ngeredam ego satu sama lain. Sempat ketemu lagi anjir bodor ya dulu, mana gini gitu nggak sih? Oh iya, orang dulu tuh nggak suka sama Maneh gitu. Orang dulu tuh gini, iya bis Maneh juga gini. Iya gitu. Jadi akhirnya pada keluar gitu semuanya gitu. Hal-hal yang belum pernah terungkap, yang pernah terucap tuh akhirnya terucap semuanya lah gitu. Justru momen-momen itu yang akhirnya saling support, bahkan Rafael dengan seblak Rafaelnya gitu, aku bangga banget gitu bisa bikin rezeki banyak orang gitu di pasar, semua pada laku yang kayak gitu-gitu kan, itu luar biasa sih gitu, barokah banget lah gitu. Cok, mana hebat pisan cok gitu, bersyukur ya gitu, bersyukur. Terus mereka juga pun kayak kemarin pagelaran album Merilah kemarin, ada beberapa yang bisa datang dan datang gitu. Itu first time anak-anak Smash datang support solo project orang. Sukarela tanpa ada embel-embel apapun. Beneran yang dari Bogor gitu nyamperin gitu. Wah, hatur nuhun barudak. Respect. Ngomongin Smash lagi ya. Smash kan berarti sekarang tidak dengan personel yang lama gitu ya. Berkurang berapa orang? Berarti dua orang. Nah, apakah akan ada penggantinya atau ya udah aja berlima gitu? Enggak lah, tetap nggak akan ada pengganti. Sempet pas kita main sama si Iqbal juga kayak, udah Iqbal aja yang masuk ini gitu, masuk Smash kan susah tuh masuk TBA gitu, kayak wah enggak sih. Ya Smash ya udah personelnya dari 7 ya 7 gitu, kalau berkurang gitu, kalau amit kalau misalnya berkurang lagi ya berempat gitu, ya udah segitu aja gitu. Tapi terbuka nggak sih? Morgan pengen balik lagi nih, lagi suntuk dengan filmnya atau terbuka Rangga pisan. Gitu. Terbuka pisan. Cuman apakah mereka siap dengan kondisi mindset kita yang sekarang yang sudah semakin guyup, mereka apa ya bisa keep up nggak ya gitu dengan hal-hal yang udah lama mereka hilang gitu. Oke. Itunya tuh gitu, bisa nggak ya untuk bisa masuk ke ke rumah ini dengan cara yang baru mungkin ya gitu. Itu aja sih. Di luar musik lah. Ngerjain hobi gitu kan. Motor bisa juga berarti ngoprek motor dan lain-lain. Akhirnya bisa dari trauma 2007, 2015 mulai motoran, masih awal pakai Vespa. Terus mulai CC lebih gede, sampai akhirnya hobi gitu, malah jadi ngoleksi gitu, malah jadinya invest, jatuhnya sih invest sih. Sampai akhirnya terus yang kenapa akhirnya bisa ngulik motor, karena bapak tuh memang anak otomotif banget, yang nggak pernah kita tuh ada perbincangan kayak gini gitu sedalam itu perihal otomotif. Jadi itu jadi hal yang seru untuk ngobrol sama bapak gitu, bahwa bis ini tuh ntarnya gini, ini sesanya gini, misalnya ini kabel ini tuh cobain ini kesini, ini kenapa mati ya gitu, kita cari gitu, ngorek bareng gitu, ngoprek bareng, yang kayak gitu-gitu, sampai nyari nyari
buat investnya, misalnya ini yang bakal digoreng apa ya, oh Daina kayaknya lagi bakal digoreng mau naik nih harganya, udah ambil deh gitu. Dari Sportster ambil naik ke Daina deh gitu, ternyata bener naik gitu, terus jual kali ya udah jual lumayan gitu, untung 30, untung berapa gitu, tapi masih bisa dipakai gitu, investasi yang masih bisa iniin hobi sendiri gitu, karena motoran atau mobilan tuh jadi hal yang kontemplatif sih, meditatif buat selain ngilangin trauma, ada me time-nya gitu, me time pisan gitu, dan ngenalin sekitar tanpa ada strata dan ini kamu siapa, dia siapa segala macam, ya kita perjalanan bareng ya bareng gue gitu. Berarti koleksi mobil tua, motor tua udah berapa banyak nih? Adalah. Ada Vespa tuh, ada Harley, ada wah, bisa lumayan ya. Ya belum sebanyak Pak Haji inilah, Pak Haji Andre lah, belum lah. Pak Haji Andre mah waktunya tinggal kicip gitu, tinggal wah bis gitu, bahaya, jangan saya nggak mau bawa mobil saya ke rumah dia, bahaya nanti ditawarin. Ya. Biasanya dari siapa sih racunnya gitu, yang misalkan anak-anak di Bandung sama siapa sih yang ngeracunin, oh ini gua mulai masuk ke mobilan nih setelah motoran gitu? Sama sahabat sendiri sih, Pam tuh anak BBQ Ride, terus sama Kang Chandra juga gitu. Justru mereka yang ngedidik untuk kayak, ya kasarnya jangan salah jalur gitu. Jangan beli pas lagi mahal gitu. Kalau misalnya mau beli gitu, kalau mau pakai juga kayak gimana cara makainya gitu. Jadi justru guyup banget sama anak-anak BBQ Ride. Dari situ sih awalnya. Sama Teh Irvin gitu-gitu ya? Irvin gitu. Terus karena sibuk ya, kapan sih waktu touring lah, motoran kemana gitu, ada gitu waktunya? Ada, biasanya pokoknya minta jadwal dari jauh-jauh hari. Kalau misalnya kita ada riding jauh gitu, seminggu atau 2 minggu pasti minta jadwal. Kayak pertama paling jauh tuh Mandalika, itu pas MotoGP. Ya dari jauh-jauh hari udah ngelok jadwal, kosongin ya ini buat liburan ya gitu. Kayak gitu-gitu, kayak misalnya terdekat juga pengen ke kilometer 0 gitu, Aceh gitu. Pengen, karena setahun sekali minimal ada yang jarak jauh deh gitu. Digas tuh dari Bandung berarti? Digas. Wah, sama siapa aja tuh? Ya itu biasanya niatnya cuma 8 orang, jadinya 20, atau di perjalanan tiba-tiba ada yang Kang ikut ya udah ayo gitu. Jadi tiba-tiba 30 gitu. Ya mau motoran kan gitu kan gitu ya, seru-seruan aja. Mau ada yang mogok, ada apa rantai copot gitu. Ya udah gimana, nyari dulu gitu. Kita ketahan sehari ya udah, justru solidaritas itunya gitu, brotherhood-nya kita di jalanan untuk ya seperjalanan barengnya, itu yang didapat juga sih. Nah selain itu investasi apalagi sih, ada bisnis kah atau mungkin ya banyak orang-orang di industri kreatif meren orang bisnis clothingan atau apa gitu, apalagi di Bandung lah ya. Bandung, kalau di Bandung ada F&B, The Bobber Cafe, ada cafe 24 jam itu. Oh itu yang Bisma? Tiba heula tuh iya, pakai nobar. 2008 kayaknya, itu dari 2008 kan. Aku baru masuk tuh 2010-2011 itu F&B. Yang lagi fokus justru essential oil blend, minyak atsiri, karena kakak tuh peramu atau herbalis. Jadi kakak sendiri atau teteh sendiri yang memang ngeramu, bukan pabrikan, beneran dia yang langsung ngebuat pakai doa dan lain-lain gitu. Base di Jogja sekarang, ada rumah produksinya, ada ibaratnya rumah jumbuh lah, nama ininya jumbuh. Itu yang lagi difokusin karena kebayang masa tua nanti tuh kayak gimana. Udah mulai konsep masa tua ntar di kebun sendiri gitu, pakai sarung gitu, ngopi gitu. Itu tuh ya ada di kepala tuh gitu, ya udah gitu, online di rumah gitu, ngerjain online segala macam. Masa tua tuh udah mulai disusun pelan-pelan lah gitu. Itu si Jumbu ini tuh perihal perherbalan itu tuh lagi coba dipupuk bareng-bareng sama kakak. Essential oil doang itu tuh, atau ada yang minuman lainnya juga, ada parfum biasanya kan kalau ada essential oil ke parfum dan lain-lain. Parfum yang non fragrance, terus artisanti, soap bar dan semua segala macam skincare bahkan gitu. Kayak gitu-gitu lagi develop, cuman
kita fokus di essential oil essential oil blendnya dulu gitu. Itu dulu sih gitu. Kayak kemarin album rilis, pas perilisan tuh sengaja sama Teteh bikin dong Jumbo X IK Company gitu dari label tipikal yang ngerih lah gitu. Mau kayak gimana gitu, apa dampak terapeutiknya, karena kan itu terapeutik gitu, membantu terapeutik untuk ke vertikal sih pengennya gitu. Misalnya kita buat ibadah, mau apapun itu ibadahnya ya gitu. Oke, akhirnya dia punya ide pakai gaharu gitu. Apa tuh Gaharu gaharu tuh base buat dupa. Oh, iya. Itu memang memicu kita untuk lebih khusyuk ke dalam dan ke atas sih gitu. Jadi sempat ngeluarin itu khusus buat perilisan album sama artis Santinya juga yang memang apa ya, buat lebih apa ya, lebih calming, lebih sehat gitu, kayak gitu-gitunya ada gitu. Mungkin kayak gitu-gitu. Kalau mau kirim produknya artis Santi atau apapun dikirim ke sini. Siap, aman. Ada tuh, ada kayaknya tuh ada tuh, tapi sisa dikit, ampura pisan sedikit banget bikinnya karena Teteh kasihan yang kalau bikin banyak. Terus di luar itu proyekan musik, apakah mau bikin proyekan yang sesuai Bisma banget sama anak-anak? Kita bikin proyekan lagu sekarang lagi musim naon, metal kayak apa, kayak musik-musik hardcore kayak atau gimana gitu. Karena kan bareng sama si Aldi Hills ya. Hills. Dia kan basicnya juga death metal ya dulu. Caravan of Anaconda. Iki Derau juga dengan gaungnya, tapi nggak mau mempatok. Mungkin melihat gitu, melihat sekarang lagi ada apa dan bakal ada apa impactnya setelah ada ini, itu biasanya aku melihat itu gitu. Cuman jadi gambaran besar aja gitu, bukan menjadi dampak harus membuat lagu yang relevan sama keadaan atau keinginan penikmat musik ya kali ya gitu. Jadinya takutnya nggak terlalu jujur sih kalau base-nya dari sana dulu, mungkin dibalik itu dari sini dulu, baru gimana menjembatani relevansinya sama mereka di keadaan sekarang gitu. Kayak misalnya yang Suri kemarin pas lagi pandemi, ya ada relevansinya sih gitu, gimana apakah kita bisa hidup lagi atau enggak ya gitu, kayak gitu-gitunya gitu. Mungkin mengemas marketingnya kali ya. Berarti ntar dulu lah. Produknya ada sini Ada, bang. ada. Sekalian promoin. Loncat. Kamu sekalian aja. Bingkisan. Pokoknya nih buat teman-teman yang pengen essential oil, artis Santi, dan lain-lain. Itu tata caranya itu. Oh, keren juga. Yang bikin artworknya siapa? Ya ada orang Malang tuh, sahabatku. Dia bebarengan aja itu, bebarudakan semuanya. Aduh, jadi ini. Nggak apa-apa. Jadi built in. Nah, kalau mau pesen gimana? Ada IG kah atau apa? Bisa ntar di online nanti. Ini aja ke Instagram atau sosial media saya. Bonus ada. Foto Bisma, kalau enggak Bisma bundling sama album jualan. Iya. Pengennya sih gitu. Kan jarang ya bisa gitu kan orang mah sama menyan atau apa gitu ya kan. Bener. Biar lebih khusyuk. Artinya seakan-akan udah di sini aja. Oke. Kode ya tuh. Oke. Nah, ini produknya dari Bisma dan kakaknya, mudah-mudahan oleh-oleh lah itu, oleh-oleh. Ini bakal saya coba, kalau saya beli lagi. Ini 3 kali seduh. Nanti juga pada beli ya, jangan lupa. Silahkan. Diborong. Biar bisa bikin musik lagi. Justru ini banyak inspirasi bermusik kan, kayak Uncle tuh, Petaka kan lama vakum ya. Aduh. Atif udah keluar, kurang musisi sekarang, hidupnya nyari duit mulu. Nah terus kalau ngomongin musik, menurut Bisma ya rilisan terbaik yang ada gitu di dunia lah, yang menurut Bisma ini mah yang urang pisan itu sebutin 3 gitu rilisan terbaik versi Bisma. Daft Punk Random Access Memories itu sebuah produksian yang luar biasa sih, luar biasa banget, sampai mastering detail-detail itunya itu satu. Anjir. Wah, ini harus diakses cepet ya. Yang kedua, bentar.
Bungasal soalnya. Aduh. Produksi yang sangat sushi banget. Tertekan nih. Tertekan banget anjir. Bisa aja rilisan flash terbaru. Beda banget. Enggak sih, belum kayaknya. Belum, masih jauh ya gitu karena proses mastering dan lain-lain itu juga sangat ini banget. Mungkin nggak tahu kenapa aku sangat suka justru album Pink Floyd yang pertama, bukan Dark Side of the Moon. Karena ada sisi humanisnya gitu, ada ya Syd Barrettnya masih ada gitu. Jadi itu satu album yang menurutku bisa didengarkan berkali-kali buat aku sendiri sih. Itu yang ada di kepala gue nya gitu. Lokal ya, lokal. Ada di kepala, tapi album. Oh iya jelas, Guru Soekarno Putra. Tapi yang pertama gitu pagelaran. Iya, yang pertama. Kan ada beberapa tuh yang pertama. Mantap, kirain SBY. Wow. Pepo aman Pepo. Ya, Iya, kan GSP. dia musisi juga. Iya, benar. Slow aja Pak SBY. GSP luar biasa sih, sungkem itu mah produksian zaman itu ya gitu, dengan semuanya gamelan dan segala macem, gila. Keren Sungkem, dia sekarang sungkem. seniman, lukis, foto. Terus kalau ngomongin soal ke depan gitu, yang diinginkan dari album baru teh apa sih? Popularitas dari musik atau ini mah bentuk refleksi Bisma we gitu atas kesukaan musik yang Bisma pengen mainin gitu. Ya perjalanan Rihla udah mulai berdampak sih, itu yang selalu, mudah-mudahan aku selalu bisa bersyukur apapun dampaknya sama orang-orang yang sempat mendengarkan atau sempat membagikan ceritanya gitu ke aku pribadi gitu. Mulai banyak gitu hal-hal itu tuh gitu ya, semoga sampai Rihlanya bertumbuh dewasa entah sampai berapa tahun atau bahkan sayanya udah nggak ada, itu bisa jadi satu reflektif momen buat diri sendiri gitu. Karena menurut aku pribadi kita di masa sekarang tuh jarang banget untuk ngobrol sama diri sendiri. Mudah-mudahan album ini bisa menjadi teman untuk ngobrol sama diri sendiri. Itu aja sih paling yang menjadi impian aku sekarang gitu. Kayak kemarin ternyata Zico, seniman dari Indonesia yang tinggal di Australia, ternyata ada di momen yang pas gitu ketika album ini rilis gitu. Dia juga bahkan sangat memahami Rihla seperti apa, bahkan lagi di riset sama teman kampusnya yang udah S3 di sana si album ini gitu. Mbak Melati Suryodarmo juga ternyata se-appreciate itu gitu dengan album ini yang aku sangat kagumi dia gitu, sampai bisa bisa ketemu, bisa banyak ngobrol lagi, berencanakan bikin sesuatu bareng gitu. Dampak-dampak dari Rihla ke kehidupanku lumayan banyak gitu, perubahannya gitu, dan mudah-mudahan buat orang-orang juga bisa berubah menjadi lebih bijaksana lah, lebih mengenal diri sendiri. Oke. Terus yang pengen banget nih collab sama musisi gitu. Wow. Siapa? Karena kan kalau geng-gengan kolektifan udah itu sama temen-temen tongkrongan. Si Aldi jadi produser bahkan kan di sini gitu. Sama Nusantara Beat sih pengen banget. Itu musisi dari Belanda, Amsterdam, tapi ada yang mix blood Indonesia, dan mereka tuh sebenarnya bawain lagu-lagu pop Sunda dan Nusantara lah gitu, tahun 20, 50 kayak gitu-gitu, tapi dibikinnya psychedelic, ada funknya, ada itunya gitu, dan yang nyanyinya orang Belanda, cewek, tapi lekoh Sundanya lekoh banget gitu. Kayak samba Sunda gitu. Iya mirip, tapi lebih gimana ya, lebih rock lah gitu, ada rocknya gitu. Cita-cita itu satu, kedua ya
nggak pernah bikin karya bareng tapi sedekat itu sama Danila ya kayaknya bisa deh gitu, kayaknya bisa bikin sesuatu bareng. Dia juga punya lagu yang bikin nyeritain tentang aku gitu, kayak ya nggak tahu mungkin itu harus dirilis bareng atau gimana gitu, mungkin kayaknya seru lah jadi pertemuan di karya, jadi hal yang seru. Madul Sumbang gitu. Nah itu baru mau dijawab, baru mau ngomong itu sama Kang Dul Sumbang, itu jadi agenda besar yang nggak tahu bakal terjadi kapan, tapi manifestasi banget sih, karena pengen setelah album ini justru eksploratifnya ke area etnik sih, nggak cuman Sunda doang, nggak cuman Indonesia doang, tapi fokus tetap Nusantara, tapi ada keluar juga, mungkin akan ke Turki lagi untuk tahu instrumen lain selain ney kayak gimana gitu, karena memang belajar juga sekarang lagi sering gitu belajar tarawangsa, belajar kecapi apa kayak gitu supaya nggak cuman bukan cuman ngasih soundnya doang, bebunyiannya doang, tapi memang melakukan dan paham ini tuh kenapa dibuat gitu. Berarti makin psychedelic ya, ntar mah ada karinding, ada gamelan, semuanya. Karinding ngetek ya ntar. Ya mungkin entahlah jadinya seperti apa, tapi kalau tujuan dari sekarang pengen nge-explore ke area musik yang frekuensinya 432 terutama gitu, karena gamelan dan lain-lain di frekuensi itu kan gitu hertznya. Nggak tahu lah jadinya kayak gimana, tapi yang pasti akan ada bahasa Sunda sih. Oh, keren. Sebagai ya mungkin bisa si Bengal dari Bandung gitu ya, bisa. Amin lah, semoga mudah-mudahan. Terus yang kurang puas dari album ini nantinya mau kayak gimana sih? Misalkan musiknya kurang dari ini ntar di project berikutnya orang yang gini gitu. Proses ininya kali ya, proses waktunya kali ya. Itu lama banget kan gitu, 6 tahun anjir bikin album, gila lama banget. Itu semoga bisa lebih singkat lagi lah gitu, tapi justru lebih khusyuk lagi karena udah setelah rilis ini tuh udah semakin lega, semakin paham proses pembuatan yang justru fit in sama aku seperti apa gitu. Ya harusnya nggak akan terlalu lama sih gitu, dan lebih eksploratif, nggak hanya di studio doang, ada kebayang ada di sungai gitu, pengen take live di sungai gitu. Oh. Ada ya kayak gitu-gitunya. Semuanya mau dibikin video klip atau? Enggak, ada hal lain yang bakal dilakukan secara audiovisual. Oh, mantap. Ya, Siap. Bisi kepanjangan nih, nggak kerasa. Bener. Bahasa Sunda deh. Aduh. Ya, semoga bermanfaat lah ya. Terima kasih juga untuk Bisma Karisma. Terus juga. Mudah-mudahan sukses terus. Mudah-mudahan albumnya juga ini sukses. Amin. Singlenya sama Smash bisa sukses juga. Amin. Bisnis sama kakaknya juga berjalan sukses. Terima kasih buat para penonton Off The Record. Tunggu lagi kita di episode berikutnya, acara yang paling gelo, paling gaul, paling edan, paling anjir.